Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys. Batuk dulu. Oke, sekali lagi. Kamu nikah umur berapa? 25. Kamu? Kamu. Ya, gue nikah 17 tahun. YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama teman aku, Jessica. Hai. Jadi hari ini tema obrolan kita adalah nikah muda. Wow. Pengalaman ya, kita berdua pengalaman. Buat kalian yang berniat mau nikah muda, boleh banget nonton dulu YouTube channel kita. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku, karena subscribe itu gratis. Jadi mari kita mulai ke videonya. Oke, jadi pertama-tama aku mau memperkenalkan teman aku dulu. Kamu namanya tanyain apa ya? Bakal diinterogasi. Jadi perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama aku Ajes, guys. Oke, umurnya? Umurnya sekarang berapa ya? 17 kali ya? Enggak. Gimana? 28 kata suami aku. Udah 8? Iya. Kelahiran? 92. Kamu di bawah aku. Berapa? Gue kelahiran 90, Beb. Oh iya? Ya makanya Astagfirullahaladzim. aku gak panggil kakak, guys. Ya Allah, berdosa. Kamu terus panggil gue kakak. Ya Allah, gue pikir lu tuh seumuran gue. Enggak, oke. Gue baru tau bahwa umur dia tuh ternyata di bawah gue. Aku berasa tua. Enggak, masih tetap muda. awet muda. Iya. Oke, jadi karena banyak yang ngantri ya, Beb. Oh, enggak. Bercanda. Oke, jadi sebenarnya kenapa aku di konten ngobrol ini yang aku ajak ngobrol adalah Jessica dulu, dan temanya adalah nikah muda karena memang relate juga ke kehidupan aku, karena aku juga nikah muda. Kamu nikah umur berapa? 25. Kamu? Kamu 17 ya? Ya, gue nikah 17 tahun. Oke, tapi kita akan ngobrol ini sebenarnya banyaknya lebih ke Jessica. Sama-sama lah ya, sharing. Oke, jadi kamu nikah umur 25. Sekarang udah punya anak berapa? 1. Nah, Umurnya 2 tahun. Umur 2 tahun. Cowok? Cewek. Oke, cewek. Enak gak punya anak? Enak, suka aku. Kenapa? Kenapa? Ada yang dimainin karena dari dulu kan aku suka anak-anak. Jadi nggak butuh pinjam anak orang lagi. Dulu aku pinjam anak orang. Oke. Punya sendiri. Terus biasa kalau dipinjam diapain tuh anak orang? Dirawat, ditidurin, dikasih makan gitu. Ya oke. Kirain tuh dimainin kayak boneka gitu, enggak ya? Iya, didandanin gitu. Tapi kan anak perempuan seru juga sih ya kalau. Emang kebanyakan teman-teman aku juga kayak yang punya anak perempuan tuh kayak senang ngedandanin, terus kayak ada beberapa yang baju dia tuh udah dipakai sama anaknya. Iya. Itu seru banget sih, kayak tukeran baju. Karena aku juga dulu waktu masih tinggal di Jambi, masih sama mama sama adek tuh kita tukeran baju sih. Ya, jadi sepatu, kayaknya iya, cuman kalau sepatu enggak sih karena aku kakinya paling gede. Aku paling gede. Cuman kalau mama sama Bella tuh ukurannya sama. Oke. Terus kamu suka nggak nikah muda? Apa enaknya nikah muda? Apa nggak enaknya nikah muda? Coba sharing. Jadi jawab jujur apa enggak? Jujur ya? harus jujur ya, pemirsa. Jadi sebenarnya tidak ada penyesalan sih sebenarnya ya, nikah muda itu seneng banget karena kita mulainya dari sama-sama meniti karir itu dari awal bareng-bareng gitu ya. Kayaknya enak gitulah pokoknya. Tapi ada yang nggak aku suka juga, kadang-kadang mikir, aduh kenapa sih aku cepet banget nikahnya gitu. Kenapa ya? Jadi karena apa? Jadi kalau menikah tuh jadi apa? Jadi nggak bisa apa gitu. Sebenarnya suami aku itu nggak tipe orang yang melarang-larang sih, cuman akunya aja yang nggak mau karena ingin ngejaga hati dia gitu kan. Cuman ya itu
karena punya anak sih sebenarnya tepatnya gitu kan, jadi aku nggak bisa kemana-mana gitu. Oh iya sih, karena anak kamu tuh emang masih di kecil umur yang nggak bisa banget, ditinggalin. iya. Aku pun juga dulu gitu, jadi ketika anak masih umur yang emang nggak bisa ditinggalin, bener-bener completely rumah. nggak bisa main. Aku mah kalau kamu tuh masih menurut aku main masih ya. bisa keluar dia ya. Kalau aku sama sekali kayak main tuh sama sekali enggak, sampai kayaknya anak aku umur 6 tahun, 6 tahun ya? 6-7 tahun itu which is completely diem di rumah, nggak kemana-mana. Dan apalagi anak aku 2 kan, jadi kayak langsung 2 tahun tuh udah punya anak lagi, jadi nggak bisa kemana-mana sih. Cuma memang sekarang ketika anak udah pada gede, emang baru bisa ya. gitu banyak banget kayak teman-teman, ih rumah enak ya, anak udah gede jadi udah bisa tinggal. Iya. Iya. Tenang, aku dulu pernah kok kayak kalian nggak bisa kemana-mana tuh pernah banget gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti juga kalian ada masanya. Nanti juga kamu ada masanya Ada untuk masanya main ya. ditinggal-tinggal. Jadi sebenarnya enak nikah muda sama nggak nikah muda itu sama rata atau gimana? Sama rata sih. Sama rata. Sama rata. Karena emang ini juga nikah muda itu kayak impi-impian aku sih dulu tuh, emang pengen juga nikah muda. Cuman pas setelah dirasakan tuh kadang ada suatu masanya aku bilang, duh kenapa sih gitu aku cepet banget nikahnya, kenapa nggak 27 aja gitu. Bedanya 2 tahun lumayan ya. Terlalu jauh ya, Bo. Tapi ya itu, aku seneng sih punya suami yang kayak gitu kan. Anak aku yang pintar. Tapi Jadi sebenarnya aku suami merasa juga bersyukur. nggak begitu ngelarang lah ya. Enggak, sebenarnya sih enggak ngelarang. Beda berapa tahun sih sama suami? Sama umurnya. Oh sama umurnya. By the way dia dokter loh. Ini si cantik ini dokter. Kamu dokter apa? Aku masih umum. Oh masih umum. Coba yang mau ngalah biasanya yang pengalah siapa? Penyabar. Suami aku. Oke. Yang gengsinya gede. Aku. Nah Itu, biasa. Nah ya tapi sekarang ya tahun-tahun 3 bulan apa 4 bulan terakhir ini aku udah mulai berubah menjadi lebih baik. oh wow. Maksudnya baik itu dalam artian yaitu tadi lebih mau diajak ngobrol, karena biasanya kalau marahan itu aku tuh langsung yang diem, nggak mau ngomong, udah diem lo, pokoknya lo harus ngertiin gue gitu. Oh wah, itu tuh orang tipikal yang anak-anak banget itu, yang masih muda banget. Karena dulu pun aku juga pernah kayak gitu ngalamin, dimana yang pokoknya gue marah, gue pengennya lo mengerti gue. Terus pasangan tuh ngomong gini, mohon maaf, emangnya saya Mama Loren bisa baca pikiran Anda? Gue tuh sumpah, gue tuh baru sekarang berpikir bahwa iya bener juga Beb. Kadang tuh kita nggak bisa ngarepin pasangan paham apa yang kita mau, karena balik lagi pada akhirnya hubungan itu adalah komunikasi. Lo nggak suka, lo omong, bukan lo nggak suka, lo diem dan marah gitu. Tidak, mohon maaf, emang gue Mama Loren bisa baca pikiran lo. Iya juga sih gitu. Bener. Kesini pada akhirnya bahwa hubungan itu adalah komunikasi. Bener. Kalau nggak suka, lo ngomong nggak suka, jangan dipendam, jangan ditahan. Iya benar. Karena sebenarnya kadang pasangan tuh selain jadi pendengar juga ketika kita berkeluh kesah, ya lebih mau mengalah lah gitu. Udah gitu ya intinya semua dikomunikasikan, walaupun sepahit-pahit apapun, tapi biasanya kalau diobrolin jauh lebih baik dibanding dipendam-pendam. Bener Iya, sih? betul. Nah, kadang tuh takes time juga. Bener, ada baiknya ketika ya udah nanti kita ngobrol di rumah. Misalnya suami lagi kerja, kadang tuh waktu beberapa jam aja tuh udah bisa nurunin emosi kita gitu loh. Betul. Dan satu hal nih ya, kalau aku ya, jangan pernah mengambil keputusan ketika lu lagi emosi. Betul itu. Jangan pernah ngambil keputusan. Bener banget. Karena kadang kalian harus nahan dulu, pendem dulu. Kalau aku sih biasanya tidur dulu Beb. Misalnya hari ini emosi bla 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 bla. Tidurin dulu, tenang dulu. Kalau besok masih merasa beban atau gimana, diobrolin. Tapi kadang kalau udah istirahat itu udah jauh lebih tenang. Dan nah kalau kamu tipikal yang kalau ribut emang harus langsung diomongin. Pernah gak sih kayak ribut terus lari gitu? Kabur? Enggak pernah ya? Aku kalau misalnya kalau lagi marahan gitu, itu mau pokoknya saat itu langsung selesai. Makanya dulu tuh kalau misalnya lagi ada masalah, aku tuh kejar-kejar telepon bla bla bla, udah ketemu gini gitu kan. Nah dianya stres kalau misalnya dia dibom-bom gitu kan. Justru jadi dianya jadi
ikutan marah gitu. Oh, justru dia kayak pengennya pelan-pelan, text time. pelan gitu kan. Jadi mau nikah muda nggak nikah muda, kita tuh pasti ada masalah ya. Betul. Nah, betul. pasti ada masalah-masalahnya itu pasti gede. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah, yang udah masalah yang udah jadi gede itu yang buat kami tuh sama-sama jadi lu kita harus berubah demi anak gitu loh. Betul banget, iya sih. Kadang kita apalagi kalau udah nikah, udah punya anak tuh, ketika ribut tuh jangan lupa kita punya anak, punya keluarga gitu. Dan ya intinya gitu sih, harus sama-sama bisa saling ngalah. Karena aku setuju banget tadi, mau kalian nikah muda, mau kalian nikah udah pada umurnya, yang namanya masalah tuh pasti ada, gede kecil pasti ada. Cuman ngebedain judul masalahnya, cara kalian nyelesain masalah. Bener nggak? Jadi tiap pasangan tuh ada yang nyelesain masalahnya mungkin take some space dulu, ada yang kayak gitu. Kalau aku biasa senangnya ya udah pisah dulu, misalnya lu pergi dulu, gue tenang dulu di rumah, terus kita sama-sama mikir, kalau udah tenang baru ngobrol. Terus ada juga yang kayak adjust, mungkin harus diobrolin saat itu juga, ada juga. Udah enggak lagi. Oh, udah enggak, sekarang udah lebih dewasa. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ada perbedaan gak sih sebelum menikah dan sesudah menikah tuh suami seperti apa? Ada. Kalau kita perempuan tuh kan pasti suka menuntut ya. Ya pasti kita mendetail gitu ya, lo dulu begini, sekarang kenapa begini gitu. Jadi dulu tuh sempat sih aku ngomong, kenapa sih dulu kamu begitu, sekarang begini gitu kan. Terus dia jawab, dia tuh bijak walaupun umurnya sama gitu ya. Dia bilang, ya itu bukan berubah, jadi tapi ada yang perlu kamu tahu. Sekarang fokusnya kita itu bukan kayak orang pacaran, kata dia gitu. Fokusnya kita itu adalah membangun keluarga ini menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kamu ada yang salah, nggak mungkin dong aku nggak marah. Betul, setuju sih, setuju aja. tapi aku setuju sih, maksudnya gini, kita tuh jadi buat kalian yang mau nikah muda nih, jangan pernah berharap ketika sudah menikah tuh tidak akan berubah, sama aja kayak pacaran. Tuh impossible. Karena bener banget, ketika kalian udah memutuskan nikah, itu artinya fokus kalian tuh udah berubah. Kalau dulu tuh fokusnya hanya sekedar bisa ketemu, bisa makan, having fun, udah tanpa mikirin kedepannya kita harus bayar listrik bulanan berapa, kita harus bayar pembantu berapa, kita harus punya tabungan berapa untuk bangun rumah, untuk bla 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 bla. Dulu tuh kalau pacaran kita nggak pernah mikirin gitu. Yang pikirin cuman pacaran, minggu depan kita nonton apa ya sayang, minggu depan kita mau liburan kemana, bulan depan kita liburan kemana ya, nanti anniversary kita mau ngapain ya gitu. Hanya sebatas itu kalau pacaran. Tapi ketika udah nikah memang yang dipikirin tuh bayar ini, bayar itu, cara ngebesarin anak, gimana cara kita komunikasi sebagai istri, gimana cara membangun rumah tangga. Jadi aku pun dulu sempat di posisi dimana, dulu mah kalau pacaran kamu mah gini, sudah nikah mah gini. Itu selfishnya, selfishnya. Ya namanya juga nikah muda dan kita masih muda, masih egois, terus masih kayak belum dewasa lah intinya. Cuman sering berjalannya waktu kesini-sini memang benar bahwa kalau udah nikah tuh pasti berubah. Oke, jadi kalau kalian masih pengen menikmati manis-manisnya dari pacar, jangan nikah dulu. Karena makanya kata-kata orang itu ketika kita baru menikah adalah sakinah mawadah warahmah, selamat menempuh hidup baru. Ya, hidup baru bukan tuh, hidup yang lama. Hidup baru tuh artinya berbeda sama hidup kalian yang lama. Yang pacaran tuh berbeda banget sama hidup yang ketika sudah menikah. Benar. Jadi intinya kalau emang memutuskan untuk menikah, intinya tidak boleh egois. Yang pertama itu, udah gitu. Yang kedua, itu tuh harus banyak-banyak sabar sih. Lo bayang gak sih 24 jam ketemu nih orang? Bener gak? Dari capeknya dia, dari kita capek, kesel kita, itu tuh akan ada rasa dimana pengen banget nonjok gitu. Bener gak sih? Pernah gak? Nih ya, pertanyaan aku, kamu pernah gak kayak ngerasa ada di titik dimana kamu merasa bosan dengan pasangan? Pernah dong. Pernah banget. Itu di tahun keberapa?
Dari tahun awal itu mah udah Pernah 1 tahun ya kan, sekarang udah mau jalan 3 kan. Udah 3 tahun. Oke, udah 3 tahun. Iya. Pernah sih ada yang begitu, tapi Nah, bukan biasanya yang kalau pengen udah- marah, bukan pengen nonjok juga sih, kayak pengen aduh udah deh gue gak mau sama dia gitu. Dan itu tuh menurut aku kayaknya semua Semua orang pasti pasangan ngerasain. pernah ngerasain itu, nggak munafik. Bener nggak? Aku pun Bener. merasakan kayak aduh bosan banget sama nih orang, kesel gitu. Tapi ya itu fasenya yang akan dihadapi ketika kalian berumah tangga. Betul. Karena bayangin aja tuh bertahun-tahun gitu satu Lo bakal lihat dia rumah, lagi, dia satu lagi, dia kamar lagi. gitu ya sama dia, dari capek dari segala macam gitu. Pasti itu hal yang manusiawi, bener nggak? Bener. Cuman ya balik lagi. Nah, kalau kamu tuh biasanya kalau lagi bosen nih sama suami, gimana caranya untuk mengembalikan percikan-percikan hati, percikan-percikan api asmara dan cinta itu? Gimana kalau aja? Sebenarnya kan gini, aku nih kan Leo ya. Leo itu kayak misalnya Baca zodiak banget. Aku juga jadi ikut-ikutan gitu. Oke, Leo. susah banget ya sebenarnya suka sama orang. Tapi kalau udah suka sama orang dia bakal bucin. Goblok. Kadang cinta goblok, bener nggak? Bener ya? Iya, tapi goblok tapi gengsi, gimana itu? Iya, Goblok tapi iya, Leo tuh gitu. Ya, ya. goblok tapi gengsi gitu. Jadi aku tuh untuk menumbuhkan cinta itu gimana ya, bakal tetap nunggu gitu, nunggu dia yang Gerak duluan. gerak duluan. Nah dia ini kan pasangan aku yang sekarang ini kan Gemini, orangnya kan puitis ya. Wow. Puitis, komunikatif. Jadi aku lumayan seneng lah, maksudnya dia tuh suka memulai duluan gitu. Jadi aku nggak perlu ribet, pasti bakal dia yang Pasti dia mulai dulu. numbuhin rasa cinta. Apalagi dia cowok ya kan. Kalau cowok nih, buat para cowok-cowok tuh harus peka dan harus puitis, harus romantis ya. Jangan nunggu cewek dong. Nah, terakhir nih, apa pesan buat buat penonton yang berniat nikah muda nih? Apa menurut Ajas tuh yang udah ngalamin selama 3 tahun tuh, apa dulu nih? Pokoknya kalau kalian mau nikah muda harus gini dulu, harus gini dulu, dan ingat gini nih, coba. Yang paling pertama, kalian tuh harus tahu sifat pasangan kalian tuh gimana ya. Make sure dulu. Make sure dulu sifat pasangan kalian tuh gimana, dan Dari tahu terburuk dan terbaiknya gimana. Jadi yang kalau kita mau lihat terburuknya tuh kita lihat pertama itu ya dari marahnya dia awalnya gitu kan. Yang kedua sih komunikasi. Yang kedua komunikasi. Terus yang ketiga tuh saling menerima. Oke. Saling menerima kekurangan masing-masing. Kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan mungkin satu lagi, pokoknya jangan pernah ngarepin ketika udah nikah Iya. sama dengan bakal pacaran. sama kayak kalian dulu pacaran. Oke. Kalau dari aku sih mungkin bener sih, pertama kenalin pasangan kalian dulu. Kalian harus banyak-banyak ngadepin masalah kalau bisa. Karena apa? Jadi ketika sebelum nikah nih, masalah apa yang kira-kiranya berat untuk kalian hadapin, itu hadapin aja dari ketika pacaran. Jadi the worst-nya pasangan, the worst-nya kalian itu akan kelihatan dulu sebelum nikah. Jangan sampai ketika udah nikah, hah? Kok lu kayak gini sih? Betul. Kok gue baru tahu kalau lu kayak gini? Kok selama pacaran gak pernah marah? Jadi kalau menurut aku, tunjukkan sisi terburuk. Misalnya gini, jadi menurut aku kalau emang udah mau nikah, ya lu ketika jangan jaim. Kalau diri lu emang seperti itu, kalau diri lu memang ternyata egois, tunjukin egois dulu. Maksudnya tunjukin. Jadi maksudnya, jadi ketika udah menikah tuh nggak kaget lagi. Oh, gue udah pernah lihat egoisnya dia. Cuma pasti akan ada beberapa part yang ternyata baru, adaptasi lagi, itu mah wajar aja. Terus yang kedua, kalau aku sih jangan pernah ngarapin cari pasangan yang sempurna ya, karena pasti kalian bakal selalu mau nikah sama siapapun, mau nikah sama kalau mikirnya udah sempurna mah pasti ada aja kurangnya gitu ya. Betul. Pasti ngebanding-bandingin terus ya. Nah, itu yang paling nggak penting tuh, nggak boleh tuh ngebanding-bandingin. Intinya kalian yakin, kalian cinta sama orang ini apa adanya. Jadi mau nikah sama siapapun, masalah itu pasti sama aja. Gedenya sama, cuman yang ngebedain judulnya aja. Judul sama cara kalian menyelesaikan masalah. Tuh, udah gitu aja paling ya. Oke,
jadi itu dia bincang-bincang kita sore ini tentang nikah muda. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin menikah muda. Intinya kita tujuannya untuk sharing aja pengalaman. Mungkin buat kita ini yang terjadi sama kita dan cara menyelesaikannya menurut kita seperti ini. Kalian bisa ambil baiknya. Kalau misalnya memang ternyata tidak baik, nggak usah diikutin. Tapi tujuan kita hanya sharing aja. Semoga bermanfaat video ini dan terima kasih. Tapi satu hal lagi ya, menikah itu bukan hal yang menakutkan. Betul, jangan sampai gara-gara video ini jadi kamu nikah. Iya, jangan, enggak, bukan gitu. Enggak, sebenarnya menikah itu indah kok. Jadi menurut aku tuh nikah nggak nikah indahnya sama aja, nggak indahnya sama aja. Jadi tinggal kalian mau memilih menghadapi beratnya hidup dengan adanya pasangan, suami atau istri, atau sendiri, struggling sendiri, itu balik ke kalian masing-masing gitu. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan sharing. And I'll see you on the next video. Bye guys.